Kita coba. Nah, sekarang sudah berhasil. Dari dua tabel yang berbeda sudah bisa login dengan satu halaman login yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pembuatan akun user dari tabel yang berbeda. Ya, secara default tabel yang digunakan untuk login itu adalah tabel user yang sudah kita bikin di pertemuan sebelumnya. Lalu kita bikin lagi satu tabel, misalkan tabel pengguna, misalkan seperti itu. Jadi tabel user ini misalkan untuk pengelola website lah misalkan. Terus kalau untuk yang tabel pengguna yang kita bikin lagi itu untuk orang luar misalkan. Kita coba bikinkan satu tabel lagi biar datanya itu nggak gabung ya. Jadi untuk yang pengelola website itu adalah di tabel user, terus untuk yang orang luar pengelola itu dari tabel yang lain misalkan. Nah, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita bikin dulu model ya. Kita bikin model dulu. pp artisan make model pengguna. Nah, seperti ini. Kalau sudah, berarti di bagian app sudah ada modelnya. Sekarang kita lihat di bagian database, terus migration. Di bagian paling bawah ini biasanya migration untuk pengguna. Nah, seperti ini. Sini kita ganti dulu namanya. Nah, untuk fieldnya kita samakan aja dengan yang ada di user, ya kan? Ini cuma ngambil name. Nah, kita samakan aja seperti ini. Bisa kalian tambahkan level atau enggak juga enggak apa-apa, tapi kita biar aman kita kasih level aja. Siapa tahu nantinya kita mau tambahkan level, tapi kita kasih null label aja. Kalau sudah seperti ini, kita migrate aja lagi. pp artisan migrate, enter. Nah, kalau sudah seperti ini kita cek dulu sudah ada belum pengguna. Nah, sudah ada. Terus kita ke model pengguna. Model pengguna ini kita rubah sedikit, kita samakan dengan tabel user. Jadi sininya kita copy aja. Nah, seperti ini. Lalu untuk kelasnya juga sama seperti ini. Terus dalamnya juga kita samakan aja karena sama kan, isinya sama. Tabel user dan tabel pengguna kan fieldnya sama, jadi isinya sama aja. Ini terus kita tambahkan di sini. Nah, seperti ini. Ini adalah tabelnya, primary key-nya adalah ID. Nah, seperti ini kita simpan. Ada ini ya. Nah, kita simpan. Lalu langkah selanjutnya, biar bisa kita panggil out, itu kita bikinkan dulu guard sama providernya. Itu ada di bagian config ya. Nah, ini di sini. Di sini kita harus setting dulu guardnya. Itu di bagian sini. Kita bikinkan pengguna, drivernya, session. Nah, tambahkan S belakangnya ya, untuk membedakan mana yang guard, mana yang provider gitu. Lalu kita tambahkan satu lagi, user. Kenapa kita tambahkan di sini? Karena untuk membedakannya. Padahal kan sebelumnya user itu sudah ada, kita tinggal panggil out user aja. Tapi sekarang kita memanggilnya menggunakan guard. Jadi out guard user gitu maksud saya. Nah, gini. Untuk user itu kita nggak perlu bikin providernya karena sudah ada di sini, ya kan? Nah, lalu kita bikinkan di sini. Sini pengguna. Ini sama Eloquent. Lalu di sini model ya. Modelnya adalah ini pengguna. Pengguna adanya di folder app pengguna. App
pengguna class. Oh, ini nggak perlu pakai. Nah, kalau sudah kayak gini, kita coba isi dulu ya datanya. Di tabel ini, pengguna ini kita isi dulu datanya. Saya yang isikannya pakai Tinker ya. Kita cek udah kesimpan belum. Oke, sudah ya. Jangan lupa passwordnya 12345. Emailnya Adi. Nah, di sini kita setting dulu di bagian controller, itu login controller. Nah, di sini ada sedikit perubahan. Kalau awalnya kita gunakan out langsung attempt gitu kan, sekarang kita rubah seperti ini. Ya kan, jika benar dia akan larinya ke beranda ya kan. Lalu kita tambahkan lagi di sini else if. Sini saya samakan aja. Tapi di sini kita ganti user. Nah, gitu. Karena guardnya kan kita bikin ada dua. Guardnya tadi ada pengguna sama user. Ya, kita panggil juga di sini pengguna sama user. Terus kalau berhasil ya redirectnya sama aja. Nah, di sini redirectnya kalian bisa bikin untuk si pengelola website sama si yang bukan pengelola website. Kalian bisa bikin dua halaman ya, dua menu yang berbeda. Kalau di sini saya gunakan satu aja. Nah, jadi kalau misalkan dia sukses login dari guard pengguna ini, dia sukses login, maka dia akan tetap masuk ke beranda. Sama juga untuk si user, dia juga akan tetap ke beranda. Nah, di sini masih belum bisa. Kita setting dulu karena kemarin kita settingnya middleware kan. Ada middleware-nya di bagian root ini. Nah, di sini middleware ini dia masih gunakan outnya adalah out yang lama ya kan. Dia masih belum pakai guard. Kita tambahkan aja lagi di sini. Oh, di sini kita gabungkan aja dulu ya. Kita gabungkan dulu. Ini saya kasih komentar. Sini kita gabungkan dulu untuk mengetahui sudah berhasil atau belum ya kan. Sini kita tambahkan guardnya itu user dan pengguna ya. User dan pengguna seperti ini. Cek levelnya admin dan user. Ini biar aja dulu. Nanti kita bisa tambahkan di sini level baru dari tabel pengguna. Nah, jadi kalau misalkan dia memasukkan akun dari tabel user, dia tetap bisa masuk ke 3 halaman ini. Terus juga dari tabel pengguna dia juga bisa masuk dari halaman yang sama gitu. Ada lagi perubahan sedikit di view-nya, halaman depan. Oh, template. Di template ini di bagian sidebar di sini ada perubahan. Di sini saya kasih komentar aja dulu ya. Sini juga sama ini juga. Nah, kita kasih komentar dulu untuk cek dulu codingnya bisa jalan atau tidak gitu. Oke. Kita coba login. Tadi akun awal itu adalah nadi@gmail. Oke, bisa ya kan? Halaman 1 bisa, halaman 2 bisa. Lalu untuk si Nahdi itu dia admin, kalau Andra itu dia user. Kita coba lagi login. Ini masih pakai table user ya. Nah, masih normal untuk table user. Nah, sekarang kita coba login menggunakan table pengguna. Ini adi@gmail. Tuh 2 3 4 5. Kita coba. Nah, sekarang sudah berhasil. Untuk login sudah berhasil dua-duanya dari dua tabel yang berbeda sudah bisa login dengan satu halaman login yang sama, ya kan? Nah, sekarang untuk logoutnya dia masih belum bisa. Ya, kita kembalikan. Masih bisa masuk ke beranda karena si adi@gmail.com ini dia masih belum bisa logout. Walaupun pada saat kita klik dia kembali ke halaman depan, tapi pada saat kita balik ke sini dia masih belum bisa logout. Masih tetap bisa masuk maksud saya. Nah, caranya di bagian logout login controller ini di sininya ada perubahan. Nah, jadi kita ganti seperti ini ya. If out guardnya pengguna. Nah, jika yang login itu adalah pengguna,
maka penggunanya logout. Lalu else-nya itu samakan aja. Nah, else-nya jika dia user, maka usernya logout gitu. Kita coba. Kita refresh, kita logout. Bentar. Oh iya. Di sini kalau dia sudah logout, maka dia redirect ke halaman awal. Kita coba lagi ya. Beranda. Nah, sudah tidak bisa kan? Kita masuk dari tabel user. Kita coba di sini. Nah, kita logout, kita refresh, dia balik lagi nggak? Nah, balik ke login kan. Sekarang untuk si dari tabel satunya tadi, agak susah kita lihatnya ya, salahnya di mana. Cuman kita coba cek dulu lah untuk kita tampilkan dulu. Kita coba tampilkan nama ya di sini, biar kita tahu yang login itu siapa nantinya. Jadi di sini saya tambahkan gini aja. Nah, jadi kalau pengguna dia muncul nama, kalau bukan pengguna tapi adalah user, maka dia menampilkan nama user gitu loh. Kalau cuman pengguna aja, nanti kalau si user login, si dari tabel guardnya user itu yang login, maka nanti akan error. Sebaliknya jika user aja, dari guard user aja, maka yang login dari guard pengguna akan error nanti. Jadi kita coba seperti ini. Oke, berhasil ya di sini. Lalu kita logout, login lagi dengan 2G45, sign in. Ya, memang nggak bisa ya. Jadi kita coba tambahkan di sini. Di web ini kan pengguna, kita tambahkan misalkan di sini levelnya MHS ya kan. Kita tambahkan levelnya MHS di sini, misalkan sini kita tambahkan levelnya. Nah, lalu kita coba login. Nah, terus kita dari si Adi. Oh, bisa ya. Oh, berarti tadi itu kita ya memang harus levelnya kita isi dulu. Soalnya di sini ada cek level kan. Kita kemarin bikin middleware-nya cek level. Nah, jadi seperti ini sudah bisa. Kita coba. Beranda. Adi Setia. Ini bisa akses halaman 1 dan 2. Kita logout. Terus kita refresh, dia otomatis balik lagi. Lalu kita masukkan di sini yang dari table satunya. Nah, bisa login ya, bisa masuk juga, dan juga sama masih bisa mengakses halaman 1 dan 2. Pada video selanjutnya nanti kita akan setting hak akses dari setiap user yang login dari tabel user ataupun dari tabel pengguna, dimana kalau misalkan aksesnya dia untuk tabel user di level admin, dia hanya bisa menampilkan halaman 1, maka halaman 2 nanti hak aksesnya atau menu halaman 2 nanti akan disembunyikan. Sama juga untuk tabel satunya, untuk tabel pengguna, jika levelnya mahasiswa bisa misalkan mengakses halaman 3, maka halaman 1 dan 2 nanti akan tersembunyi, seperti itu. Baik, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.